Udah, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup pemrograman PLSQL, saya Teli Kamelia, rekan saya Gani Ismail, dan Nur Alfian Sahri. Pada kesempatan kali ini, kami mengetengahkan pemrograman PLSQL dengan topik machine learning obesitas dengan latar belakang bahwa peningkatan obesitas ini mengalami eh, peningkatan yang signifikan, terutama meningkat 2 kali lipat dari tahun 1990 di ketika berada di tahun 2022. Dan prevalensi obesitas di Indonesia mencapai 23,4% dengan obesitas sentral 36,8% menurut Riskesdas 2023. Ini merupakan menjadi dampak serius karena obesitas kita ketahui menyebabkan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, kardiovaskuler, kanker, perlemakan hati, dan sebagainya. Dan kita mempunyai keterbatasan screening karena screening saat ini masih mengandalkan indeks massa tubuh dan lingkar pinggang yang tentu saja memiliki keterbatasan akurasi karena seringkali indeks massa tubuh sensitivitasnya rendah, lingkar pinggangnya dengan spesifitasnya rendah juga. Nah, kita butuh teknologi yang baik, jadi diperlukan pendekatan screening yang lebih adaptif, berbasis data multidimensi dan memanfaatkan artificial intelligence atau machine learning. Sedangkan rumah sakit atau puskesmas agar bisa memiliki database pasien obesitas, maka kita harus mengetahui cara penanganan saat screening dan juga pengobatan. Kita lihat bahwa rumusan masalah yang saat ini adalah apakah model mesin learning yang dilatih menggunakan data demografi, antropometri, total muscle mass, fat, visceral fat, body X, dan HbA1c dapat mendeteksi kondisi obesitas serta memperkirakan komposisi tubuh. Jadi, tujuan umumnya adalah mengembangkan model mesin learning untuk mendeteksi obesitas dan mengestimasi komposisi tubuh menggunakan data demografi, antropometri, dan parameter klinis. Nah, kita lihat alur database ini. Kita akan mulai dari pengumpulan data manual. Ya, kita ada 500 dataset, lalu em, dilanjutkan pembuatan database, dan setelah keluar di database adalah kita melakukan pengisian data pada database, dan setelah melakukan pengisian data pada database, kita penentuan pemeriksaan dengan eh, body body mass index dan BIA BIA eh, eh, bioimpedance analysis, yang mana kita bisa melihat komposisi tubuh seperti fat, visceral fat, muscle mass, dan body X. Setelah itu, kita ini udah lengkap semua, kita simpan, dan pelaporan ini sudah selesai kita kerjakan, lalu kita buat aplikasinya. Oke, dilanjutkan oleh rekan saya, Gani. Maka silakan Pak Gani. Baik, saya lanjutkan pada bagian ini. Saya akan coba simulasikan langsung pada database. Jadi pada progres UTS kemarin bahwa kita sudah pada tahap memasukkan data.
Kemudian di tahap ini kita menambahkan fungsi untuk read, kemudian ada fungsi update dan fungsi delete. Baik, saya simulasikan untuk fungsi create karena kita udah lakukan pada UTS, saya lanjutkan langsung pada fungsi read. Di sini kita gunakan fungsi select, kemudian dipilih dari publik tabel demografi, kemudian data yang diambil adalah dari unknown ID. Kita simulasikan ini OBS 45, kita jalankan. Nah, pada database akan menampilkan data dengan unknown ID OBS 45. Kemudian kita coba lakukan simulasi pada bagian fungsi update. Sama pada ini kita coba update dengan data usia menjadi 40 dengan data yang pilih adalah OBS 45 juga. Sebelumnya di OBS 45 ini usia adalah 49. Setelah kita update, ini update 1 sukses. Kita coba lihat. Ya, pada tabel pada kolom usia nilainya berubah menjadi 40. Kemudian kita coba lakukan fungsi delete. Menggunakan fungsi delete from sama public demografi dengan tujuan datanya adalah unknown ID OBS 45. Kita jalankan fungsinya. Di sini delete 1 sukses. Kemudian kita lihat pada bagian data dengan OBS 45 sudah terhapus. Pada bagian tabel-tabel lainnya sama, sudah kita tambahkan fungsi read, fungsi update, dan fungsi delete. Baik, dari saya sekian. Dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Nur Alfian. Silakan, Bang. Terima kasih Bang Rani. Jadi kesimpulannya yaitu peran database saat ini yaitu untuk menyimpan data mentah dan data yang telah diproses. Misalnya di sini kita simpan adalah datanya tinggi, berat, usia, hasil pemeriksaan kesehatan. Terus juga ada pra pemrosesan data, itu melakukan tugas-tugas data cleaning, normalisasi, dan juga ekstraksi fitur menggunakan query SQL. Terus juga manajemen data skala besar, menangani set data yang besar secara efisien. Terus integrasi, yaitu berfungsi sebagai back-end database yang terhubung dengan bahasa pemrograman lain, umumnya Python yang menjalankan algoritma machine learning. Next, Bang. Output dan target capaian kami itu untuk mengidentifikasi faktor risiko atau komorbid. Jadi bisa memahami atribut mana, misalnya aktivitas fisik rendah, pola makan tidak sehat, yang paling berkorelasi dengan obesitas. Terus membuat sebuah bank data untuk menyimpan arsip pasien atau masyarakat yang memiliki masalah obesitas. Supaya nantinya dapat kita lihat seberapa besar masyarakat itu dengan masalah obesitas.
Output project-nya sendiri yaitu antarmuka pengguna atau aplikasi yang seringkali model ini diintegrasikan ke dalam aplikasi atau web atau mobile apps, di mana pengguna memasukkan data mereka dan menerima status obesitas atau risiko yang diprediksi. Pasien ataupun rumah sakit memiliki database yang dapat diakses dan dapat mengetahui nilai BMI dan kategori obesitas, juga mengetahui komorbid apa yang berbahaya pada pasiennya. Terus juga rumah sakit dapat melihat seluruh data pasien dengan lengkap dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan analisa dalam pemeriksaan ataupun pemberian obat. Uh, Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.